Tama menunjuk ke arah Bram dan berkata kepadanya, "Bagaimana dengan ini? Pertama-tama biarkan tuanmu pergi bersamamu untuk bertemu dengan murid Tinari Dao hari ini, untuk menenangkan emosi mereka, dan biarkan mereka mengenal Jakarta dengan baik selama periode waktu ini. Adapun kepala sekte, karena aku tidak ingin menjadi tuan untuk saat ini, aku akan membiarkan tuanmu menjalankannya." Bram berkata dengan malu-malu, "Tuan Renza, tidak apa-apa menjadi kepala, tapi bawahan ini sama sekali tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada murid-murid Tinari Dao agar mereka memahami masalah pindah ke Jakarta." Tama berkata sambil tersenyum, "Ini juga sederhana. Tingkat kerahasiaan Tinari Hunyuan Dao sebelum kau Tinari Dao harus sangat tinggi. Lagi pula, setelah kau menyerahkan posisi ke Nona Rebecca, dia tidak pernah diekspos ke versi lengkap dari skrip Tinari. Jadi setelah kau pergi menemui murid-murid Tinari Dao hari ini, beritahu mereka bahwa kau baru saja mendapatkan beberapa konten di balik naskah Tinari, kau memilah dan membiasakan diri dengan itu. Jadi, kau menyerahkan semua naskah Tinari Dao kepada mereka tanpa syarat, dan biarkan mereka berlatih keras selama periode waktu ini. Pada saat yang sama, kau juga berjanji kepada mereka bahwa setelah periode waktu ini, setelah mereka terbiasa dengan bab pertama dari skrip Tinari, kau telah memilah dan meneliti konten berikut, dan kemudian menyebarkannya kepada mereka. Jika ada terburu-buru, maka mereka pasti akan habis-habisan." Bram sedikit terkejut, dan bertanya dengan heran, "Tuan Renza, apakah Anda benar-benar setuju untuk membiarkan bawahan Anda memberikan isi dari bab kedua dari skrip Tinari kepada semua murid Tinari Dao?" Dalam pandangan Bram, mentalitas seni bela diri sangat berharga, dan Tama sudah menyanjungnya dengan memberinya isi dari bab pembuka bab kedua, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tama akan mengizinkannya untuk meneruskan bab pertama ini kepada murid-murid Tinari Dao, yang sangat penting bagi Tinari Dao. Bagaimanapun, Tinari Dao telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun, dan hanya bab pertama yang telah diteruskan. Tama sama sekali tidak peduli dengan isi bab kedua, skrip Tinari. Apakah itu diteruskan ke Bram atau Tinari Dao, itu tidak masalah baginya. Dalam skrip Tinari, ini adalah konten utama tingkat sangat tinggi. Terlebih lagi, rencananya saat ini adalah menggunakan sedikit konten lanjutan dari skrip Tinari untuk menstabilkan sementara seluruh Tinari Dao, sehingga anggota atas dan bawah dari Tinari Dao dapat menetap di Jakarta dengan ketenangan pikiran. Adapun apakah tindak lanjut dari Tinari Dao dapat digunakan olehnya, Tama merasa selama Bram dan Rebecca bisa menuruti nasihatnya, sebagian besar kesuksesan sudah diraih. Rebecca juga sangat bersemangat saat ini. Dia tidak menyangka bahwa meskipun Tama tidak menjelaskan bahwa dia akan mengambil Tinari Dao di bawah keluarganya untuk saat ini, dia dengan murah hati mengambil metode tindak lanjut dari naskah Tinari, dan langsung memberi mereka rencana transisi yang sempurna. Dengan cara ini, dalam waktu singkat, mereka tidak perlu khawatir tentang bagaimana menenangkan murid-murid Tinari Dao. Saat ini, Tama berkata lagi, "Nona Rebecca, selama periode ini, kau bisa datang ke sini untuk mendengarkan ceramah mastermu. Jika kau mengikutinya, kau dapat mempelajari lebih lanjut tentang Tinari Script. Setelah konten ini diteruskan ke murid Tinari Dao lainnya, ini juga akan meningkatkan pengaruhmu di Tinari Dao. Ketika kekuatan keseluruhan Tinari Dao tumbuh dan kau dapat dikenali oleh semua murid, mereka secara alami akan menerima apa yang kamu katakan. Mereka akan mempertimbangkannya." Rencana sementara yang diberikan oleh Tama mempertimbangkan Bram, Rebecca, dan lebih dari 200 anggota Tinari Dao. Pertama-tama energi Bram selanjutnya adalah pelatihan para pejuang di Hotel Pemandian Air Panas Camp Elsa, jadi dia tidak boleh memiliki tenaga ekstra untuk mengurus murid-murid Tinari Dao. Kedua, Rebecca berharap Tama dapat mengambil Tinari Dao di bawah komandonya, tapi Tama merasa waktunya belum matang untuk menerima Tinari Dao sekarang, dan Bram, sebagai guru di mata para murid Tinari Dao,
Jika dia tidak muncul untuk sementara waktu, itu pasti akan menimbulkan keraguan dari para murid Tinari Dao. Bagaimanapun, semua orang pindah ke Jakarta sepanjang jalan, tapi kepala sekte tidak pernah muncul. Ini benar-benar tidak masuk akal. Oleh karena itu, Tama meminta Bram untuk mengambil semua bab pertama dari naskah Tinari, yang pasti merupakan hal yang luar biasa bagi para murid Tinari Dao, yang cukup untuk menahan energi mereka untuk waktu yang lama di masa depan. Dan setelah Bram mengungkapkan berita tentang konten lanjutan dari Tinari Script, murid-murid ini akan penuh dengan harapan. Dengan cara ini, baik Bram maupun Rebecca tidak perlu memutar otak tentang bagaimana menenangkan para murid. Bram dapat berkonsentrasi mengajar seni bela diri di sini, dan Rebecca menyelingi kedua sisi. Tidak hanya dia bisa mendapatkan sesuatu dari Bram, namun juga meningkatkan pamornya di Tinari Dao dengan cara mewariskannya kepada murid-murid Tinari Dao. Dengan cara ini, tidak butuh waktu lama bagi semangat juang Tinari Dao untuk stabil secara bertahap, dan kendali Rebecca secara bertahap akan meningkat. Saat itu, Bram akan secara resmi menyerahkan kepemimpinan kepada Rebecca di depan semua muridnya. Selebihnya, semuanya akan menjadi hal yang biasa. Bram juga bisa dianggap sebagai pria yang licik. Setelah mendengar kata-kata Tama, dia tahu bahwa solusi Tama dapat membunuh 3 burung dengan 1 batu, dan dia tidak dapat menemukan kekurangannya. Dan Rebecca tidak menyangka Tama bersedia mengizinkannya mengikuti pelatihan seni bela diri di Camp Elsa, jadi dia secara alami sangat berterima kasih. Meski Tama belum secara resmi menyatakan posisinya, menunjukkan bahwa dia bersedia mengambil Tinari Dao di bawah komandonya, tapi setidaknya dia telah membuat pengaturan awal untuk Tinari Dao, dan dia tidak perlu terburu-buru untuk sukses. Jadi, setelah tuan dan murid berterima kasih, Bram buru-buru bergabung dengan Rebecca untuk pergi ke hotel tempat tinggal para murid Tinari Dao untuk menenangkan semua orang, mengambil keuntungan dari fakta bahwa kelas belum secara resmi dimulai hari ini. Setelah masuk ke dalam mobil, Bram akhirnya menghela nafas lega, dan bergumam dengan rasa takut yang masih ada. Berkat kebaikan hati Tuan Renza, masalah ini telah diselesaikan dengan baik. Mengatakan bahwa dia melanjutkan, Rebecca, mulai sekarang, kamu tidak perlu melakukan hal bodoh lagi, dan kamu tidak punya banyak waktu untuk menjadi guru, jadi aku akan mengumumkan kepada semua orang ketika aku melihat saudara-saudaramu nanti. Selama periode waktu ini, kamu akan menjadi kepala sekte, dan Tinari Dao akan dikelola olehmu selama periode ini. Rebecca mengangguk tanpa berpikir, jangan khawatir, Tuan, saya akan menjaga semua orang dengan baik. Bram berkata lagi, pelatihan seni bela diri ini akan memakan waktu sekitar setengah tahun, dan setengah tahun sudah cukup bagi setiap orang untuk beradaptasi dengan lingkungan baru Jakarta, dan pada saat yang sama beradaptasi denganmu sebagai master acting. Pada saat itu, aku akan secara resmi memberikan keahlian kepadamu. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Tapi kau tidak bisa menolak lagi. Setelah berbicara, Bram tidak menunggu Rebecca mengutarakan pendapatnya dan menambahkan, ngomong-ngomong, jangan mengungkit masalah kuali obat di masa depan. Masalahnya harus terjaga dengan aman. Rebecca kini tak ambil pusing lagi soal kuali obat, jadi dia setuju tanpa ragu. Berkata, Tuan, jangan khawatir, mulai sekarang, saya tidak akan menyebutkan soal kuali. Bram akhirnya menghela nafas lega. Selama Rebecca bersedia membantunya menjaga rahasia kuali obat, maka dia tidak akan menjadi pendosa Tinari Dao. Setidaknya, dia tidak akan menjadi pendosa terbuka. Bram, yang santai, menatap Rebecca, dan berkata dengan nada menghibur, Rebecca, sebagai guru, aku merasa kuali obat sekarang ada di tangan Tuan Renza. Ini sebenarnya hal yang baik untukmu, aku, dan Tinari Dao. Isi lanjutan dari skrip Tinari saja jauh lebih berharga daripada kuali obat itu,
Belum lagi peluang yang mungkin diberikan Tuan Renza kepada kita di masa depan. Bagaimana menurutmu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.